saya ingin menanyakan terkait masalah-masalah yang sedang viral sekarang, terutama terkait pengangkatan komisaris utama PGE anak gubernur Aceh. Apakah hal yang dilakukan oleh Mualim kali ini bisa disebut KKN? Atau memang bagi anak pejabat hari ini kuliah kerja nyata KKN gitu kan? Sedangkan bagi kita ataupun siapapun di luar sana yang bukan anak pejabat, hanya berasal dari warga sipil biasa, kuliah nganggur. Kalau di Jawa ada pria Solo, maka di Aceh ada pria Senudun. Halo warganet sekalian, selamat datang di Maki. Mari kita ngomong, di mana gua akan ngomongin isu publik, politik, dan lain sebagainya, atau apapun yang menarik untuk kita bahas di video kali ini. Oke, untuk kalian yang belum tahu, apa itu Senudun? Senudun itu adalah suatu kecamatan yang ada di daerah Aceh Utara, dan kecamatan tersebut merupakan daerah dari mana gubernur kami berasal, yaitu Bapak Muzakir Manaf, atau yang biasa disapa dengan Mualim. Ya, jadi menurut gua ya sudah ada kesamaan antara pria Solo dan pria Senudun ini. Kalau pria Solo yang dipertanyakan ijazahnya, tapi kalau pria Senudun mungkin yang dipertanyakan jumlah istrinya berapa ya. Tapi kita bukan mau bahas ijazah pria Solo ataupun jumlah istri pria Senudun di video kali ini. Melainkan yang akan gua bahas adalah sesuatu yang akhir-akhir ini heboh di Aceh, yaitu putra daripada Bapak Mualim ini diangkat menjadi komisaris utama di salah satu BUMD milik Aceh, yaitu di PT PGE, Pema Global Energy. Itu sebuah perusahaan yang bergerak di pengelolaan migas, yang mana PT tersebut juga ada di Aceh Utara. Ya, tanpa angin, tanpa apa gitu, tiba-tiba anak beliau diangkat menjadi komisaris utama gitu kan. Tentunya hal ini mendapatkan berbagai respon dari masyarakat Aceh, baik di sosial media ataupun bahkan ya di dunia nyata gitu kan. Oke, gua akan membacakan beberapa komentar warganet yang menanggapi akan fenomena ini aja ya. Komentar yang pertama dari Raja.zhdi. Hasan Tiro mengorbankan keluarga demi memperjuangkan Aceh. Mualim mengorbankan Aceh demi memperjuangkan keluarga. Komentar warganet. Kemudian ada dari Profesor Sosial. Ini dalam bahasa Aceh akan gua artikan. Lagi Jawa Solo shit Panglima Tanyo. Seperti Jawa Solo juga Panglima kita. Ya, ya ini ada username Instagramnya ya. Terlalu berani gitu ya. Inong katamah lam musibah. Ya, istri tambah lagi dalam musibah. Ya, kemarin kan sempat diisukan ataupun dikabarkan Mualim itu menikah lagi. Nah, itu isu yang beredar ya. Gua pun nggak tahu entah menikah lagi entah enggak ya. Seperti yang gua katakan tadi, kalau pria Solo yang dipertanyakan ijazahnya, kalau pria Senudun yang dipertanyakan jumlah istrinya gitu ya. Promoh gaji ke anggota DPRA, ini istri yang lain lagi ya. Ada yang memang sudah menjadi anggota DPRA. Anak golom lulus kuliah kaji ke komisaris. Anak yang belum lulus kuliah sudah jadi komisaris. Ya memang ya itu nggak usah kita artikan aja. Kata-kata yang tidak baik dalam bahasa Aceh. Ya ini tentunya mendapatkan respon yang seperti ini dari masyarakat. Karena kan kita tahu beberapa waktu lalu Aceh baru saja mengalami bencana, dan penanggulangan bencana tersebut pun belum terlalu rampung. Bahkan kita tahu setelah terjadinya banjir yang sangat luar biasa kemarin, banyak usaha-usaha masyarakat ataupun UMKM yang berdampak. Geng, jadi ini adalah salah satu kafe yang sempat terkena banjir di Aceh Tamiang. Kalian tengok itu lumpur semua di dalamnya, depannya pun juga pada hancur, kacau kali lah. Khususnya tentu banyak menghasilkan ataupun menimbulkan pengangguran hari ini aja ya. Tapi bukan malah menekan angka pengangguran masyarakat di Aceh, tapi malah memberikan pekerjaan kepada anak sendiri. Ada satu lagi dari Alpens, sebenarnya kita bukan pengangguran. Bapak kita aja yang bukan gubernur ya. Ini komentar warganet, bukan komentar gua. Yang akan gua bahas ya. Ya inilah keadaan pejabat kita hari ini. Pejabat yang kita pilih, pejabat yang dulunya pernah kita berikan suara, ataupun dulunya ketika banjir itu kan beliau sangat mendapatkan dukungan ataupun bahkan empati dari masyarakat karena turun langsung ke lapangan, belusukan di pick up gitu ya. Namun pada kenyataannya ujung-ujungnya ya seperti ini, namanya pejabat gitu ya. Dan gua dengar juga peristiwa ini juga sudah mendapatkan respon ataupun tanggapan dari DPR pusat, yang mana mereka juga mempertanyakan kepada Mendagri akan
hal ini. Kalau kita lihat generasi Gen Z sekarang, mereka yang lulusan-lulusan PTN itu, dia cuma karena susahnya pekerjaan, dia cuma hanya jadi tukang gojek. Dia hanya bisa mendaftar jadi gojek, bahkan dia hanya menjadi kasir di Indomaret. Kemendagri saya ingin menanyakan terkait masalah-masalah yang sedang viral sekarang, terutama terkait pengangkatan komisaris utama PGE anak gubernur Aceh. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait pengangkatan komisaris itu berdasarkan Permendagri nomor 37 tahun 2018, salah satunya ada juga kewenangannya di Kemendagri. Dan kita juga ketahui bahwa berdasarkan data BPS 7,3 juta pengangguran di negeri ini. Dan BRIN juga mengeluarkan data BRIN bahwa 22,7 juta warga yang sudah putus asa mencari kerja. Jadi di sini saya ingin kita itu sama-sama melihat dengan kondisi negara yang menghadapi tekanan global, tetapi ada salah satu seorang yang privilege untuk diangkat jadi komisaris utama. Pasti itu udah melalui restu dari Mendagri. Di sini juga ada Dirjen Keuangan Daerah. Saya ingin menanyakan langsung di forum ini, apakah itu diajukan lewat Dirjen Keuangan Daerah yang membawahi tentang BUMD? Dan kalau kita lihat sangat melukai etika di dalam masyarakat, kondisi yang menyedihkan dan kondisi yang sangat melukai hati rakyat. Dan saya kira di sini saya ingin mendengar penjelasan langsung dari Kemendagri terkait pengangkatan komisaris utama anak gubernur Aceh itu. Ya, jadi ini wajar untuk kita bahas ya, cuy ya. Oke, gua jadi ingat suatu istilah yang dulu pernah sering terucap ataupun sering disebutkan di masa rezim Soeharto, yaitu KKN gitu ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah hal yang dilakukan oleh Mualim kali ini bisa disebut KKN? Atau memang bagi anak pejabat hari ini kuliah kerja nyata KKN gitu kan? Sedangkan bagi kita ataupun siapapun di luar sana yang bukan anak pejabat, hanya berasal dari warga sipil biasa, kuliah nganggur. Ya, jadi inilah yang harus kita pertimbangkan kembali aja ya. Jangan melihat mereka itu ketika berkampanye ataupun ketika mereka ingin nyalon jadi presiden ataupun jadi gubernur, jadi DPR. Jangan melihat ketika mereka belusukan, ya itu memang mungkin untuk menarik simpati masyarakat yang seolah-olah mereka itu punya empati dan memang benar-benar memikirkan rakyat. Padahal yang benar-benar mereka pikirkan adalah ya kepentingan pribadi mereka sendiri dan tentunya keluarga mereka. Dan ini juga sudah lumrah dan wajar terjadi di negara kita ya cuy ya. Mudah-mudahan kesimpulan yang ingin gua sampaikan apa? Kedepannya ketika musim pemilu nanti, kita harus lebih melihat bagaimana sih track record seorang pemimpin ataupun bagaimana sih visi misi ataupun kapasitas seorang calon pemimpin yang memang layak kita pilih dan kita berikan suara. Dan untuk pria Solo, tentunya mungkin kalian yang update di sosial media, kalian juga sudah tahu betapa ya pesona pria Solo dan kekuatan sangat luar biasa gitu. Baru-baru ini juga Kedubes Iran itu mendatangi beliau dan dengan maksud silaturahmi untuk mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya ataupun gugurnya beberapa prajurit yang bertugas di Lebanon gitu ya. Ini kok datangnya sama pria Solo, kok nggak sama CEO MBG yang katanya kemarin mau mendamaikan perang antara Iran, AS, dan Israel. Ya, intinya kita ingin terus menjaga hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran. Saya kira itu bagus, baik untuk urusan ekonomi maupun bagus untuk urusan geopolitik. Ada lobby Pak ke Iran, ke Dubes Iran mungkin terkait kan surat hormus belum buka untuk Indonesia. Apakah sudah ada lobby Ya, untuk itu? tadi saya menyampaikan banyak hal, tetapi itu urusan pemerintah ya. Kayak terkait kampanye ajakan untuk memerangi. Ya, saya kira baik kampanye untuk menghentikan perang, kampanye anti perang. Saya kira dunia ini butuh sebuah dunia yang damai, membutuhkan relasi hubungan yang baik antar negara sehingga kesejahteraan,
pertumbuhan ekonomi, semuanya bisa berjalan dengan normal tanpa hambatan-hambatan. Misalnya sekarang ini semua negara kesulitan energi, semua negara kesulitan minyak, itu tidak terjadi kalau orang tidak ada. Stop the war. I repeat, stop the war. Oke ya, cukup sekian dari gua kali ini di Makin. Mari kita ngomong, dan kalau memang ada hal-hal menarik yang patut untuk kita omongin di next video tentunya, silakan komen di kolom komentar. Oke, see you next video. 4,5 tahun saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan.